salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah, salawat dan salam. Mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi nak kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah, batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimatullah, jamaah pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Tidak bisa Ustaz sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang, rezeki berlimpah, sehingga selalu bisa menyambung tali silaturahim meskipun lewat majelis. Kehidupan-kehidupan yang berlalu, hiruk pikuknya suatu keadaan yang tidak bisa terkendalikan, keharusan pada diri kita yang sengaja atau tidak sengaja namun menghasilkan ketidakpastian. Suatu langkah yang kadang-kadang terbengkalai langkah kita hanya karena keadaan yang tidak pasti. Ini semua merupakan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, atau bahkan bagian yang Allah berikan yang penting buat kita pelajari. Salah satunya adalah bagaimana menjadi istri solehah, atau bahkan kunci-kunci agar kita atau khusus kaum Hawa agar bisa menjadi bidadari surga. Keadaan yang benar-benar memaksakan kita untuk senantiasa melangkah, namun tidak harus melanggar aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan, yaitu lingkungan daripada kaum Hawa atau kaum ibu-ibu. Jadi kaum ibu-ibu atau kaum Hawa ada batasan-batasan tertentu yang ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Seperti kekhawatiran baginda Rasulullah SAW, di mana nanti umatku terutama ini fokus pada kaum Hawa, di situ berpakaian namun seperti telanjang, sudah terbukti sekarang. Buktinya sekarang kalau pengen cari uang gampang, terutama kaum Hawa, tinggal buka-bukaan bermain syur, udah cepet viral. Tidak perlu hal-hal yang sulit. Namun ini kalau misalkan dilakukan akan menjadi suatu kebanggaan baik buat kaum Hawa. Namun di balik semua itu terali neraka menantinya. Ada ketentuan-ketentuan. Kalau kita ingin menjadi bidadari surga, sebenarnya ada 3 step yang ini kita harus perhatikan. Ini terutama kaum ibu-ibu, ya kaum emak-emak ini. Tolong diperhatikan. Kalau kita ingin jadi bidadari surga gampang. Namun gampang-gampang susah. Susahnya apa? Susahnya kelihatannya sepele. Namun susahnya apa? Tidak bisa istiqomah.
Bagaimana Ustaz kalau misalkan kita menjadi bidadari surga? Pertama adalah istri yang mengambil nasi untuk suaminya. Istri yang hanya mengambil nasi untuk suaminya. Itu sudah calon bidadari surga. Jadi simpel tak? Simpel, namun wanita atau kaum emak-emak susah menjalankannya. Rata-rata suami pulang, apalagi tidak bawa uang, sana ambil uang nasi sendiri, udah gede, masa mau diambilin. Nah, suami capek-capek, udah pulang, nggak bawa duit, sana ngapain kamu? Ngasih jalan aja cuma sedikit, kok mau minta makan enak. Sana ngambil sendiri. Suami bertanya, mana lauknya? Mana ada lauknya? Jawaban si istri, mana ada lauknya? Ngasih belanja cuma segini, minta lauk enak. Ya ada garam, makan sama nasi garam sama sambal. Sinisnya jawabannya dan segalanya. Padahal kunci bidadari surga yang pertama adalah mengambilkan nasi kebuat suaminya. Ini kunci. Tapi dengan catatan radhiyah dan mardiyah, ridho ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ini. Karena apa? Karena amaliyah ibadah kita, amalan mutaqabbalan. Pertama, jarang kita lakukan. Yang kedua, menuangkan air minum sampai selesai, yaitu dan duduk di sampingnya. Hanya menuangkan air minum. Kemudian kita duduk di sampingnya. Ini sudah calon bidadari surga. Coba kalau yang sudah sering melakukan seperti ini, Ustaz, saya sudah ngambilkan nasi untuk suami saya. Ustaz, saya sudah sering menuangkan minum untuk suami saya. Alhamdulillah. Namun bagi yang belum pernah, Ustaz, saya belum pernah menuangkan air untuk minum suami saya. Belum pernah mengambilkan nasi untuk suami saya. Masya Allah. Mari, kelihatannya sepele ini, namun jarang yang istiqomah bisa bertindak seperti ini. Rata-rata pengen jadi menangnya sendiri. Rabbana hablana min aswatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang ketiga, menemani suami makan sampai selesai. Meskipun dia sendiri tidak makan, hanya nemani. Pertama, ngambilkan nasi. Yang kedua, nuangkan air minum untuk suaminya. Yang ketiga, nemani makan sampai selesai. Padahal dia sendiri tidak makan. Ini tiga kunci ini adalah calon bidadari surga. Akan jadi bidadari surga. Namun pada dasarnya kita sebagai atau antum sebagai kaum emak-emak, kaum bidadari, nalah nggak ingin jadi bidadari. Penting buat kita. Namun kita sering sekali mengecewakan suami kita. Karena ingat apapun yang terjadi, suami adalah imam dalam rumah tangga. Antum ketika antum dipanggil mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap Allah lewatkan suaminya dulu. Pernahkah diajari, pernahkah diinikan, pernahkah dikinikan, belum pernah, langsung dimasukkan. Suami ditanya, pernahkah kamu sudah nasihati? Sudah nasihati ya Allah. Namun istri saya masih tetap bandel. Namun istri saya masih tetap berani sama saya. Namun istri saya sering meninggalkan saya. Namun istri saya sering menyolok-olok saya. Namun istri saya justru memfitnah saya. Maka Allah tidak tanggung-tanggung lagi. Udah, masukkan sana neraka jahanam. Neraka jahanam tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Lindungilah kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Wa qutuhun nasi wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bagus sekali. Rabbana hablana min aswatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Ayo mari kita rame-rame, khususnya kaum emak-emak. Ayo kaum emak-emak kita bersama-sama kita lakukan ini kalau ingin jadi bidadari surga, yaitu ketika suami datang ambilkan nasi, meskipun tidak membawa hasil ambilkan nasi. Ketika suami datang tuangkan air minumnya. Ketika suami datang temani dia makan sampai dia selesai. Jangan ngobrolin apa yang apa. Jangan salahkan suami. Kalau suami diajak, coba suami dituangkan air minumnya, tidak mau. Suami diambilkan nasi, tidak mau. Suami ditemani makan, tidak mau. Karena apa? Karena suami sudah punya simpanan di luar. Kenapa suami punya simpanan di luar? Pasti ada sebab dan musibabnya. Apa? Mungkin bisa jadi celah-celah seperti ini, step-step seperti ini. Maka jangan sampai step seperti ini dimiliki orang lain yang ingin merebut suami kita. Lakukan pada diri kita. Kita mampu lakukan. Simple aja kok. Agar keluarga menjadi keluarga harmonis, romantis, sakinah, mawadah, warohmah. Ini kunci yang penting buat kita semua, buat ibu-ibu yang ingin menjadi bidadari surga. Jadi Ustaz ulangi, istri yang mengambilkan nasi untuk suaminya, kedua menuangkan air minum dan duduk di sampingnya, yang ketiga menemani makan suami sampai selesai meskipun dia tidak makan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jika ada yang seperti ini, itu bukan lagi sebagai istri lagi, namun dialah adalah bidadari surga Allah. Semoga apa yang kita kaji, Rabbana hablana min aswatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, mudah-mudahan kita jadikan sebagai keluarga, sebagai hamba Allah yang punya keluarga sakinah mawadah warahmah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.